Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya kalian? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Sekarang saya absen dulu. Apa ada yang tidak berangkat? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Sebelumnya, ada yang masih ingat sebelumnya kita udah belajar tentang apa? Ya, jadi sebelumnya itu kita sudah membahas tentang materi transformasi geometri. Nah, sekarang kita akan masuki bab baru, yaitu tentang kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Ya, banyak sekali contoh penerapan dari konsep kekongruenan dan kesebangunan bangun datar yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita ingin mengukur tinggi tiang bendera. Lah, untuk mengukur tinggi tiang bendera tersebut, kita tidak perlu naik tiang bendera tersebut, akan tetapi kita hanya perlu membandingkan tinggi tiang bendera tersebut dengan sebuah tongkat gitu. Jadi dengan pembelajaran kali ini itu diharapkan kalian dapat memahami mengenai konsep kesebangunan dan kekongruenan bangun datar, serta kalian dapat menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan konsep kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Ya, coba perhatikan contoh lain. Misalkan buku ini. Ya, perhatikan buku ini. Kedua buku ini merupakan salah satu contoh benda yang saling kongruen gitu. Jadi benda ini itu, kedua buku ini termasuk contoh dari benda yang saling kongruen. Kemudian perhatikan antara buku tulis dan buku LKS ini. Adapun buku tulis sama buku LKS ini tuh contoh dari benda yang tidak saling kongruen. Jadi dari kedua contoh ini ada yang dapat menyimpulkan apa itu syarat dua bangun dikatakan kongruen. Ya, ada yang tahu? Memiliki besar yang sama, memiliki ukuran yang sama. Ada yang lain? Jadi dua benda ini dikatakan kongruen ada dua syarat. Syarat yang pertama ini sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki panjang yang sama. Jadi sisi-sisi dari benda yang kongruen itu memiliki panjang yang sama. Kemudian syarat yang kedua yaitu sudut-sudut yang saling bersesuaian itu memiliki besar yang sama gitu. Ya, kemudian perhatikan dua contoh bangun berikut. Ini bangun trapesium ya. Misalkan bangun ini kita namai dengan, bangun yang pertama kita namai dengan ABCD. A, B, C, D. Dan yang kedua kita namai dengan PQRS. P, I, R, sama S gitu. Jadi bangun pertama kita namai ABCD, kemudian yang kedua PQRS. Apakah kedua bangun ini kongruen? Jadi ya, benar sekali, kedua bangun ini saling kongruen. Tadi kan syarat kongruen itu yang pertama sisi-sisi yang bersesuaian memiliki panjang yang sama. Jadi dari kedua bangun ini sisi-sisi mana yang saling bersesuaian? Sebutkan sisi-sisi yang saling bersesuaian. Yang pertama ya, sisi yang bersesuaian. Coba perhatikan, sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ gitu. Sisi AB bersesuaian dengan PQ. Kemudian sisi BD itu bersesuaian dengan sisi QS. Lalu sisi CD bersesuaian dengan sisi RS
Dan yang terakhir sisi AC itu bersesuaian dengan sisi PR. Selanjutnya, sudut-sudut yang bersesuaian itu memiliki besar yang sama gitu. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian ada ini. Berarti sudut A itu bersesuaian dengan sudut P. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut B itu bersesuaian dengan sudut Q. Selanjutnya sudut D itu bersesuaian dengan sudut S. Dan yang terakhir sudut C itu bersesuaian dengan sudut R. Gitu. Misal dari kedua bangun yang saling kongruen tadi terdapat permasalahan ini. Diketahui panjang BD itu 8, kemudian panjang PQ itu 12, lalu panjang AC misalkan 10. Yang ditanya itu berapa panjang RS gitu, yang ditanya panjang RS. Kita bisa menggunakan konsep kesebangunan tadi. Kan tadi dua buah bangun yang saling kongruen itu memiliki panjang yang sama gitu. Jadi jadi tadi kan dua buah sisi yang saling bersesuaian itu memiliki panjang yang sama. Tadi sisi BD itu bersesuaian dengan QS, jadi QS juga memiliki panjang sisi 8. Kemudian AC tadi bersesuaian dengan sisi PR, jadi sisi PR itu memiliki panjang 10 gitu. Kemudian yang ditanya itu kan panjang RS. Kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Misalkan kita tarik garis ya dari titik P tegak lurus dengan garis RS. Kita tarik garis ini tegak lurus. Misal titik ini kita namai dengan T gitu. Pertama kita cari panjang RT-nya dulu. Panjang RT. Oh iya, karena PT itu sejajar dengan QS, maka panjang PT juga 8 cm. Lalu kita bisa mencari panjang RT. Berarti panjang RT sama dengan akar dari PR kuadrat dikurangi PT kuadrat. Berarti RT sama dengan 10 ya. RT sama dengan akar dari PR-nya itu kan diketahui 10. Jadi 10 kuadrat dikurangi PT-nya itu 8 kuadrat. Jadi hasilnya itu akar dari 100 dikurangi 64. Berarti akar dari 100 dikurangi 64 36. Jadi panjang RT itu sama dengan akar dari 36 sama dengan 6 gitu. Jadi RT kita ketahui 6 gini. Terus PQ karena PT itu tegak lurus dengan RS, maka panjang kan kita udah tarik garis gini PT. Jadi panjang PQ itu sama dengan panjang TS gitu. Jadi PQ itu sama dengan TS, yaitu sama-sama 12. Jadi kita bisa nyari panjang RS-nya yaitu panjang RT ditambah TS gitu. Panjang RT kan 6 ditambah TS-nya itu 12.
Jadi panjang RS-nya itu 18 gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, silahkan kalian bentuk menjadi 5 kelompok. Kemudian nanti saya akan bagikan lembar kerja siswa. Silahkan melakukan kegiatan sesuai dengan yang tertera dalam lembar kerja tersebut. Setelah selesai, kalian presentasikan dan kelompok lain memberi tanggapan. Dari pembelajaran pada kali ini, ada yang ingin menyimpulkan? Ya, silahkan. Kemudian ada yang lain? Ya, apakah masih ada yang belum dipahami? Kalau tidak ada, mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk belajar materi selanjutnya. Oh iya, bentar. Untuk PR di rumah silahkan kerjakan di LKS halaman 47. Ya, 47. Jadi mungkin demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.